Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali di channel tutorial Mekmat, Mekanika Kekuatan Material. Di video ini, kita akan membahas gaya reaksi internal atau gaya dalam. Dari beberapa video tutorial statika sebelumnya, kalian pasti sudah menonton tutorial cara menghitung gaya dalam yang bekerja pada batang. Nah, bagi kalian yang baru belajar statika, ada teman-teman yang bertanya nih tentang gaya dalam. Kak, tolong dijelaskan arah gaya-gayanya dong, kenapa bisa kayak gitu? Kak, kenapa di setiap cross section ada VA dan MA? VA dan MA itu apa ya? Kemudian, Mas, penentuan arah gaya gesernya berdasarkan apa ya? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Misalnya kita punya sebuah batang AB, ditumpu di A dengan tumpuan pin, dan ditumpu di B dengan tumpuan roll. Lalu, di bagian tengah batang tersebut diberikan gaya melintang sebesar P, dan gaya aksial tarik sebesar Q. Kita gambar DBB sistemnya seperti ini. Kemudian, misalnya kita mau mencari gaya reaksi internal batang di titik C. Mari kita potong batang tersebut di titik C. Di perpotongan titik C akan muncul gaya reaksi N, V, dan momen bending M, baik untuk potongan kiri maupun potongan kanan. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, kok bisa sih ada gaya reaksi yang muncul seperti itu? Asalnya dari mana? Oke, kita akan melihat pengaruh gaya yang bekerja pada batang AB satu persatu. Dari DBB tadi, kita amati pengaruh gaya aksial Q pada batang. Ingat, saat kita belajar statika, maka struktur harus selalu dalam kondisi setimbang ketika diberikan gaya ataupun momen dari luar. Jadi, kalau kita amati, batang AB ini sudah dalam kondisi setimbang, karena resultan gaya pada arah sumbu X sudah sama dengan 0. Nah, meskipun batang AB sudah dalam kondisi setimbang, dia dalam tanda kutip menahan rasa sakit karena ada gaya tarik Q di kedua ujungnya. Itu sama seperti saat tangan kita ditarik ke kiri dan ke kanan oleh kedua teman kita dengan tarikan yang sama besar. Jadi, batang AB ini juga merasakan hal yang sama seperti itu. Lalu, bagaimana caranya kita bisa tahu kalau batang AB ini menahan rasa sakit akibat gaya tarik Q di bagian dalamnya? Caranya, kita potong batang AB tadi di titik C. Tapi ingat, dipotong di sini bukan dengan menggunakan gergaji. Maksud dipotong ini adalah kita membagi dan memisahkan batang AB tadi menjadi dua bagian. Tapi dalam bayangan atau imajinasi kita, batang AB tadi masih terhubung dan utuh. Nah, sekarang sudah jelas ya maksud dari batang saat dipotong. Berikutnya, untuk potongan batang bagian kiri, bekerja gaya Q ke kiri. Supaya berlaku kondisi setimbang, maka ada gaya Q yang melawan ke arah kanan. Begitu pula untuk potongan bagian kanan, bekerja gaya Q ke kanan. Agar tetap setimbang, maka ada gaya Q yang melawan ke arah kiri. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa besarnya gaya reaksi yang diderita di bagian dalam batang AB adalah sebesar Q, saat batang tersebut diberikan gaya tarik Q. Bagaimana kalau misalnya gaya tarik Q diganti dengan gaya tekan? Prinsipnya sama, yaitu bagian dalam batang AB juga akan melawan gaya tekan Q eksternal, sama seperti saat kita didorong oleh teman kita. Selanjutnya, kita ganti mengamati pengaruh gaya P dengan arah melintang batang. Perlu kita ketahui bahwa gaya melintang yang bekerja pada batang tersebut akan menghasilkan fenomena geser dan fenomena bending. Kita lihat batang AB sudah dalam kondisi setimbang pada arah sumbu Y dan juga tidak berotasi. Namun, batang AB juga mengalami dalam tanda kutip rasa sakit akibat gaya melintang P.
Di perpotongan titik C pada potongan kiri, gaya eksternal P/2 bekerja pada batang. Maka agar tetap setimbang, akan ada gaya P/2 ke bawah yang melawan gaya eksternal tersebut. Apakah sudah setimbang? Belum, karena potongannya masih bisa berotasi akibat dua gaya P/2. Supaya setimbang, harus ada yang melawan rotasi tersebut, yaitu momen bending M. Sehingga sekarang potongan sudah menjadi setimbang. Untuk potongan kanan, prinsipnya juga sama. Pada batang telah bekerja gaya P ke bawah dan gaya P/2 ke atas. Agar setimbang, maka ada gaya P/2 ke atas yang melawan gaya P. Kita lihat potongannya masih bisa berotasi. Agar setimbang, maka ada momen bending M yang melawan arah rotasi tersebut. Sekarang kita gabungkan pengaruh gaya Q dan gaya P, sehingga akan kita peroleh gaya reaksi dan momen bending internal seperti ini. Gaya reaksi Q dan P/2 ini tidak lain adalah gaya normal N dan gaya geser V. Jadi, inilah asal mula dari gaya reaksi internal atau gaya dalam yang dialami oleh batang saat batang tersebut diberikan gaya eksternal. Nah, arah yang seperti inilah yang sudah sering digunakan dalam analisis struktur. Jadi, saat menerapkan kondisi setimbang untuk potongan kiri, kita gunakan arah N ke kanan positif, arah V ke bawah positif, dan arah M berlawanan putaran jarum jam positif. Sedangkan untuk potongan kanan, arah N ke kiri positif, arah V ke atas positif, dan arah M searah putaran jarum jam positif. Perhatikan juga bahwa ada hubungan aksi reaksi pada gaya dalam tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.